Kembali lagi di Suzuki SBTech dan hari ini kita bakal ngelihat Suzuki XL7 sebagai salah satu LSUV yang paling baru rilisnya di Indonesia. Mohon maaf kondisinya agak berangin ya sekarang ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari depan dulu nih, dia punya tampilan yang lebih gagah ya. Jadi dia grillnya besar, dia punya headlamp yang besar juga, dan ya ini headlampnya lumayan canggih, nanti kita bahas. Dan juga ada body kit ya di bawah, jadi menguatkan kesan bahwa ini merupakan suatu LSUV yang memiliki kesan sporty gitu, jiwanya jiwa petualang. Nah, sekarang kita lihat ke sebelah samping ya. Di sini ada fendernya itu dikasih warna hitam, jadi berasa SUV banget, kekar gitu kesannya. Terus habis itu ada talang air juga di sini, ada roof rail, jadi kalau misalnya mau naro barang di atap bisa dilakukan. Dan velgnya ini juga sporty ya, dia punya kesan two-tone dan desainnya ini cakep gitu, bukan desain yang norak gimana gitu. Dan kalau misalnya kita bergerak ke depan lagi, kita lihat bahwa di sini udah ada tombol hitam yang berarti menunjukkan bahwa mobil ini sudah keyless, jadi udah start stop button, keyless entry, udah canggih deh pokoknya. Sekarang kita lihat belakangnya yuk. Nah, kalau di belakangnya ini agak sulit ya, soalnya posisinya terparkir. Nah, di belakang ini kita punya bagian tengah yang di blackout seperti ini. Jadi sekali lagi menguatkan kesan sporty dari mobil ini. Kemudian ada aksen chrome juga yang memberikan kesan mewah. Dan di bawahnya tentu ada body kit juga, sehingga kelihatan lebih tangguh. Tentu saja lebih tangguh, LSUV kan. Ada reflektor juga di bawah dan ada lampu belakang yang sudah mayoritasnya LED. Terus di atas ada spoiler juga dan ada juga high mount stop lamp, jadi untuk safety lampu belakang sudah oke. Dan sebagai pembeda, XL7 yang ini adalah tipe Alpha, tipe paling tinggi, jadi dia punya badge-nya Alpha di sebelah sini. Itu aja. Kurang lebih itu aja yang di luar. Sekarang kita lihat di dalam kayak gimana. Oke, wah, namanya mobil baru, keren. Nah, jadi di dalam nih, kesan interiornya ini, apa ya? Kalau menurut saya ini interiornya bagus ya. Jadi di sini tuh ada kesan carbon fiber, ada deck di atasnya juga lebar, jadi bisa buat naruh barang-barang di sini, nggak masalah. Walaupun ya tentunya jangan naruh kebanyakan barang di atas dashboard. Dan ini dia yang membedakan XL7 Alpha dengan tipe-tipe di bawahnya, yaitu adanya mirror, e-mirror ini. Jadi dia punya pandangan ke belakang, dia juga punya pandangan ke depan, dan ini dia sekaligus sebagai dashcam ya. Jadi kalian tidak perlu beli dashcam lagi, udah di cover sama mobil ini. Nah, kursinya sendiri lumayan ergonomis ya, jadi bisa maju mundur, normal, naik turun juga bisa, reclining tentu saja. Dan kursinya ini udah setengah kulit, jadi di bagian tengahnya fabric agar punggung tetap adem, sedangkan di sisi sampingnya itu udah pakai leather ya. Kemudian kita lihat head unitnya ini cukup besar ya, ukurannya kurang lebih 8 inch, dan fiturnya juga udah lengkap. Ada radio, ada USB, Bluetooth, dan USB-nya bisa nyetel video juga ya. Ada easy connection buat nyambung ke HP. Pokoknya ini udah oke. Ada aux in juga tuh. Terus habis itu kita lihat instrumen cluster. Nah, ini dia punya MID full color. Jadi tampilannya ini mewah ya. Bisa kelihatan ada settingan-settingan apa aja, ada fuel consumption, ada apalagi di sini driving time, ada jam, terus habis itu ada G-sensor. G-sensor ini yang menarik karena setahu kami ini mobil pertama di kelasnya yang punya G-sensor. Kemudian ada sensor torque dan power ini juga. Kemudian akselerasi, rem, jadi bisa dijadiin grafik begitu, keren banget pokoknya deh. Terus ada juga yang blank kalau misalnya lagi pengen nggak lihat informasi apa-apa, bisa. Di steering switch-nya juga udah lengkap ya, ada volume, mode, ganti track, mute, sama kendali Bluetooth buat jawab telepon, matiin telepon, dan settingan Bluetooth. Dan AC-nya juga ini udah climate control ya, ini full climate control sama heaternya juga. Dan pengaturan arah semburan anginnya juga sudah full, jadi bisa dibilang ini AC terbaik mungkin di kelasnya ya.
dan ini ada autonya juga. Jadi wah udah enak dah, masuk mobil udah tinggal pencet auto, udah selesai. Oke, di depan itu aja. Sama mungkin kita lihat bahwa mobil ini punya traction control ya, traction control, stability control, dan punya headlight adjuster. Jadi misalnya mobilnya ini terlalu berat di belakang, headlightnya kan nanti mendongak ke depan tuh, jadi bisa bikin silau pengendara lain. Kalau misalnya pakai ini kita bisa adjust agar headlampnya tidak silau lagi, begitu. Setirnya ini udah tilt ya, jadi bisa diatur sesuai preferensi posisi, misalnya seperti ini. Oke, tidak masalah. Oke, door trimnya juga udah enak, di sebelah sini dilapisi oleh fabric. Sekarang kita lihat di belakang ada apa aja. Oke, nah sekarang kita udah di posisi bangku belakang ini. Ini space-nya cukup besar. Ini bukan cukup besar lagi nih malah. Ini besar loh. Ini ada satu jengkal saya itu sekitar 25 cm. Ya, space-nya lebih dari cukup, jadi ini bagus sekali. Kemudian ada double blower juga, jadi di belakang tidak perlu khawatir, pasti penumpang akan merasa dingin juga. Ada blowernya di belakang tuh, AC belakang, keren kan? Wih. Nah, terus di sini ada power outlet ya, power outlet 12 volt. Jadi kalau mau nyolokin charger, air purifier atau apapun bisa tinggal colokin ke sini. Di sini ada juga slot buat mungkin naruh koin atau bukan naruh koin driver ya, buat naruh HP mungkin di sini bisa. Terus di belakang kursi depan ada seat pocket di sebelah kanan dan di sebelah kiri, jadi udah lengkap kalau mau nyimpen barang-barang ada tempatnya. Dan di tengah dan di pintu juga ada bottle holder di pintu. Nah, terus kita lihat di tengah nih, ini kalau di belakang juga sama-sama setengah-setengah ya, ada yang fabric di bagian punggung dan di bagian paha. Jadi ketika diduduki berasa dingin, tapi sisanya pakai leather. Jadi kesannya itu mewah. Armrestnya mudah ditarik, tinggal tarik yang sebelah sini saja, dia langsung kebuka. Dan walaupun kelihatannya kecil, tapi ini cukup ya buat menampung tangan dari 2 orang. Jadi ketika ada teman Anda duduk di sebelah, nggak perlu rebutan armrest karena armrestnya cukup untuk berdua. Dan kalau misalnya duduk di tengah pun empuk, di tengah ini empuk, nggak kalah empuk sama yang di pinggir. Jadi buat yang duduk di tengah nggak masalah, begitu. Oke, sekarang kita tanya ahlinya yuk buat ngebahas mobil ini. Mungkin ada promonya atau lain-lainnya, kita langsung ketemu aja. Yuk. Nah, sekarang kita udah di dalam dealer, kita udah tenang. Di luar sekarang udah hujan, ini bagus banget. Dan sekarang saya sudah bersama Mbak Yani ya. Sekarang kita udah bersama Mbak Yani, kita bahas nih kira-kira ada apa aja sih tentang Suzuki XL7 ini. Yang pertama mau nanya dulu nih Mbak, detail perbedaan antar tipe-tipenya itu apa aja sih? Kalau untuk yang XL7 kita ada 3 tipe. Untuk yang tipe terendah itu kita ada di tipe Zeta. Kemudian di tipe yang di tengah itu ada Beta. Nah, tipe tertinggi itu kita ada tipe Alpha. Gitu. Kalau untuk perbedaannya antara Alpha sama Beta itu untuk spek, untuk dimensi dalamnya itu hampir sama persis plug. Jadi dia sudah Genius Key, sudah start engine. Nah, tapi perbedaan antara Alpha sama Beta itu cuma ada di tambahan e-mirror. E-mirror itu hanya ada di tipe Alpha. Fungsi dari e-mirrornya itu sendiri untuk merekam perjalanan, ada bisa buat kayak CCTV-nya begitu sih bahasanya sekarang ya. Nah, itu terus sama perbedaannya sama spoiler sama di talang airnya aja sih. Kalau untuk yang spoiler yang Beta udah dapat ya? Yang Beta udah. Gitu. Terus kalau dari harga gimana nih Mbak? Kalau untuk harga kita di range untuk yang Alpha, untuk yang XL7 itu di antara 220 sampai 260-an. 220 sampai 260 jutaan. Yang paling mahal yang Alpha tadi ya? Iya, Alpha, untuk tipe Alpha. Dan yang paling terjangkau itu yang Zeta? Iya, Zeta. Kalau misalnya di Suzuki Harapan Indah ini ada unit apa aja yang ready?
XL7 nya tipe apa aja? Kalau untuk stok untuk XL7 kita all type sih ready sampai saat ini. Semua ada ya? Semua ada ready. Kemudian untuk kalau misalkan ada yang mau coba test drive nih untuk kenyamanan dan segala macam XL7, kita ada unitnya test drive-nya, kita ada di SBT Harapan Indah. Kebetulan kita test drive-nya ada matic dan manual. Jadi bisa langsung kalau misalkan mau coba ke sini mau test drive boleh, atau misalkan kita bisa home care untuk bisa ke rumah konsumen untuk mau coba test drive juga bisa. Jadi kalau misalnya pengen beli tapi nggak sempat datang ke sini, bisa minta Visit ke rumah test drive konsumennya. cepat ya? Iya, betul. Pokoknya. Nah, terus kan kita mau beli barang, kita mau beli mobil. Kira-kira nih ada promo apa aja sih buat saat ini kalau mau ambil XL7 di sini? Oh ada, bahkan sekarang ini kalau misalkan mau ambil XL7 sekarang itu justru lagi banyak promo. Satu karena kan kita memang akhir tahun, pasti kan bonus dan segala macam promonya kan ada. Apalagi sekarang kan ada promo PPNBM yang 100% dari pemerintah. Itu kan itu lumayan loh, dari harga normal kita ada diskon PPNBM. Kemudian kita juga ada bunga 0% untuk yang 0%? Iya, bunga 0% juga kan kita ada gitu. Yang promo PPNBM sampai kapan tuh Mbak? Promo PPNBM itu berlaku sampai akhir Desember ini. Ke Desember? Berarti masih ada waktu ya Iya. kalau mau beli mobil ke sini. Nah, kemudian kalau misalnya ada penonton kita nih di sana yang tertarik beli, kira-kira kalau mau kontak Mbak Yani bisa lewat mana Mbak? Boleh, kalau misalkan mau coba test drive atau mau tanya-tanya masalah promo untuk XL7-nya, boleh kontak langsung ke Yani di nomor 08211 211 5676. Oke, bisa tinggal telepon aja ya. WA ada Mbak? Ada WhatsApp-nya Ada juga, WhatsApp juga. udah kontak langsung sama WhatsApp-nya langsung. Baik, berarti buat Anda di rumah, di kantor atau dimanapun yang pengen beli XL7 boleh langsung kontak Mbak Yani. Mau test drive, mau lihat unitnya ke showroom, bisa Mau diaturkan nanti hitungan sama- kredit boleh. Oke, berarti kurang lebih itu aja tentang XL7 ini, udah lengkap banget. Kalau misalnya ada yang kurang tinggal hubungi Mbak Yani ya. Iya. Baik. Berarti itu dulu untuk saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya dari Suzuki Harapan Indah. Sampai Oke. jumpa.